Singing low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always after Guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Kami dari kelompok filsafat umum ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang bertemakan tentang filsafat Nusantara atau local wisdom. Filsafat Nusantara adalah filsafat yang khas berbicara soal Nusantara, bangsa Indonesia. Objek material dari filsafat ini adalah Nusantara. Itu artinya filsafat Nusantara merefleksikan segala hal yang berkaitan dengan Nusantara. Filsafat Nusantara berakar pada seluruh eksistensi Nusantara dengan segala kekayaan budaya dan nilainya. Dengan kata lain, filsafat Nusantara adalah filsafat yang khas berbicara soal keberadaan Nusantara. Jika objek material filsafat Nusantara adalah soal eksistensi Nusantara itu sendiri, maka objek formalnya adalah pemikiran sistematis yang lahir dari eksistensi Nusantara. Objek formal lebih menekan pada forma pengetahuan yang dihasilkan oleh refleksi tentang eksistensi Nusantara. Objek formal filsafat Nusantara berbicara refleksi sistematis dari eksistensi Nusantara. Dengan refleksi ini, filsafat Nusantara diharapkan menemukan prinsip metafisis dalam penyatuan Nusantara yang terdiri dari banyak pulau yang merupakan ciri khas Nusantara, negara kepulauan. Selanjutnya, prinsip metafisis itu menjadi cara berpikir dan sekaligus cara menilai Nusantara, bangsa Indonesia, dengan segala problematika persoalannya. Istilah Nusantara berasal dari Sumpah Gajah Mada tentang penyatuan seluruh pulau yang ada di Indonesia, yang pada saat itu masih sebuah cikal bakal seperti Indonesia seperti sekarang ini. Dengan ini, Nusantara menyiratkan kepulauan Indonesia yang disumpahkan oleh Gajah Mada. Nusantara sendiri berasal dari dua kata bahasa Sanskerta, yaitu Nusa yang berarti pulau dan Antara yang berarti luar. Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit yang berada di Jawa. Filsafat Nusantara dapat dikategorikan sebagai filsafat budaya. Dengan filsafat Nusantara, kebudayaan Nusantara yang bercorak khas, majemuk, dan kompleks merupakan sudut pandang dari refleksi filsafat Nusantara. Dengan mengidentifikasikan filsafat Nusantara sebagai bagian dari filsafat budaya, kita akan menggunakan dua pendekatan. Pertama, pendekatan fenomenologis, berbicara soal fenomen-fenomen dalam unsur-unsur budaya yang hidup di Nusantara ini. Walaupun dalam hal ini kita tidak bisa berbicara secara keseluruhan tentang fenomen budaya, tetapi sekurang-kurangnya kita akan melihat unsur-unsur pokok yang ada di dalamnya dan yang mempengaruhi karakter Nusantara. Kedua, pendekatan metafisis merefleksikan fenomena-fenomena budaya yang ada di dalam Nusantara. Pendekatan metafisis ini merefleksikan prinsip yang bisa dilahirkan dari fenomen-fenomen dalam Nusantara. Dengan prinsip eksistensi Nusantara berada dalam eksistensi yang harmoni, ada keseimbangan antara yang satu dan yang banyak. Rumusan persoalan. Nusantara adalah negara yang banyak pulau kuantitas dan banyak budaya kualitas. Dalam situasi ini, Nusantara sebagai negara kepulauan dan negara multikultural mesti mempunyai sebuah cara berpikir yang sistematis sebagai refleksi atas eksistensi dan esensi Nusantara, yang darinya kita bisa mendapat pandangan yang aktual, total, dan prinsipal sebagai orang yang berada di Nusantara ini, yang akhir-akhir ini dirundung oleh berbagai persoalan, baik dalam soal hidup bernegara dan bermasyarakatnya. 2. Makna filsafat Nusantara. Filsafat Nusantara terdiri dari dua kata, filsafat dan Nusantara.
kita akan melihat satu persatu maknanya secara berturut-turut. Makna filsafat Nusantara. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, philo yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Penemu dari kata filosofia untuk pertama kalinya adalah Pythagoras. Ia menyatakan bahwa tak seorang pun dapat mengatakan kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu sendiri adalah hak khusus dari dewa-dewa. Kata Nusantara berasal dari Sumpah Gajah Mada tentang penyatuan seluruh pulau yang ada di Indonesia, yang pada saat itu masih sebuah cikal bakal dari Indonesia sekarang ini. Dengan ini, Nusantara menyiratkan ke pulau Indonesia yang disumpahkan oleh Gajah Mada. Nusantara berasal dari dua kata bahasa Sanskerta, yaitu Nusa yang berarti pulau dan Antara yang berarti luar. Nusantara juga digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Filsafat Nusantara adalah filsafat yang khas berbicara soal Nusantara, bangsa Indonesia. Filsafat ini objek materialnya adalah Nusantara. Artinya, filsafat Nusantara merefleksikan segala hal yang berkaitan dengan Nusantara. Dengan kata lain, filsafat Nusantara adalah filsafat yang khas berbicara soal keberadaan Nusantara. Jika objek materialnya filsafat Nusantara adalah soal eksistensi Nusantara itu sendiri, maka objek formalnya adalah pemikiran sistematis yang lahir dari eksistensi Nusantara. Objek formal lebih menekankan formal pengetahuan yang dihasilkan oleh refleksi tentang eksistensi Nusantara. Dengan refleksi ini, filsafat Nusantara diharapkan menemukan prinsip metafisis dalam penyatuan Nusantara. Prinsip metafisis itu menjadi cara berpikir sekaligus cara menilai Nusantara dengan segala problematika persoalannya. Filsafat Nusantara dapat dikategorikan sebagai filsafat budaya. Dengan filsafat Nusantara, kebudayaan Nusantara yang bercorak khas, majemuk, dan kompleks merupakan sudut pandang dari refleksi filsafat Nusantara. Dengan mengidentifikasikan filsafat Nusantara sebagai bagian dari filsafat budaya, itu menggunakan dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan fenomenologis. Pendekatan fenomenologis yaitu berbicara soal fenomena-fenomena dalam unsur-unsur budaya yang hidup di Nusantara ini. Pendekatan metafisis yaitu merefleksikan fenomena budaya yang ada dalam Nusantara, yang merefleksikan prinsip yang bisa dilahirkan dari fenomena Nusantara. Dengan prinsip eksistensi Nusantara berada dalam eksistensi yang harmoni. Ada keseimbangan antara yang satu dan yang lainnya. Kebudayaan Indonesia. Kebudayaan Indonesia mengandalkan pengetahuan situasi Indonesia pada umumnya. Berdasarkan itu, kita baru mendapatkan gambaran umum untuk membicarakan kebudayaan Indonesia. A. Situasi umum Indonesia. Pertama-tama kita perlu bicara tentang situasi Indonesia. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah posisi Indonesia. Yang kedua adalah wilayah Indonesia. Yang ketiga adalah jumlah penduduk Indonesia. Dan yang keempat adalah suku Indonesia. B. Kebudayaan Indonesia. Sebelum kita bicara tentang kebudayaan Indonesia, kita perlu memahami tentang kebudayaan. Lawrence Bagus, sebagai filsuf Indonesia, mengartikan beberapa pengertian kebudayaan. Pertama, kebudayaan merupakan seluruh nilai material dan spiritual yang telah diciptakan atau sedang diciptakan oleh masyarakat selama sejarah. Kedua, kebudayaan berarti pengolahan dan pengembangan kemampuan-kemampuan manusiawi yang melampaui keadaan alamiah. Di sini kebudayaan sebagai pendidikan rohani. Ketiga, kebudayaan pada saat ini dipakai untuk mengartikan apa yang manusia tambahkan pada alam, entah di dalam dirinya sendiri ataupun dalam objek-objek lain. Dengan demikian, kalau alam menandakan apa yang lahir bersama manusia, dan apa yang lahir bersama manusia dan apa yang ada di luar dirinya tanpa ada kerjasamanya dengan kebudayaan mencakup segala sesuatu yang merupakan akibat dari aktivitas manusia yang sadar dan bebas. Bagaimanapun kemajuan manusia dalam mengembangkan kebudayaan pada akhirnya akan tetap berakar pada alam. Kebudayaan lahir atas tanggapan manusia pada alam. Manusia mau tidak mau berakar pada alam. Dan manusia menciptakan kebudayaan. Dalam hal ini, kebudayaan merupakan hasil-hasil tanggapan manusia terhadap alam sekitar yang dihidupi.
Faktor-faktor kebudayaan membentangkan interaksi dan interplay manusia dan alam yang begitu kompleks itu. Alam sekitar mendorong manusia untuk mengembangkan daya budiman dengan akibat bahwa dia sendiri menciptakan alam sekitarnya. Kita perlu membedakan aktivitas kultural itu berhubungan dengan pencapaian kesempurnaan pribadi atau dengan pencapaian objek-objek. Karena itu dibedakan antara kebudayaan personal seperti bahasa, ilmu, moralitas, agama, sistem kemasyarakatan, dan kebudayaan material seperti teknologi, seni. Aktivitas kultural menyangkut kedua hal ini. Kemudian kebudayaan menunjuk perkembangan budaya yang terarah kepada tujuan-tujuan di dunia ini. Budaya yang terarah kepada tujuan-tujuan di dunia ini, kebudayaan yang semata-mata material dan eksternal disebut sebagai peradaban. Dalam hal ini, Oswald Spengler 1880 sampai 1936 membedakan kebudayaan dan peradaban. Kebudayaan dianggap sebagai kemungkinan-kemungkinan vital dari suatu masyarakat. Peradaban dilihat semata-mata sebagai bentuk lahirnya pencapaian kemungkinan-kemungkinan itu. Dalam hal ini, Spengler menyatakan postulasinya bahwa kebudayaan adalah superorganisme dengan sebuah jangka hidup yang terbatas dan dapat diramalkan. Indonesia bermula pada bahasa Sanskerta yang menjadi bahasa-bahasa kerajaan di Indonesia pada waktu itu, khususnya Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Yang ketiga yaitu aspek antropologis. Kunchoro-Ningrat sebagai ahli antropologi memaparkan persoalan kebudayaan Indonesia yakni berasal dari bahasa Sanskerta budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Maka kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal. Tambahan pula kebudayaan berasal dari suatu perkembangan majmuk budidaya. Kekuatan dari akal itu menurut P.C. Zoetmulder dan P.C. van der Bilt. Sedangkan menurut Kunchoro-Ningrat, kebudayaan adalah keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakannya dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budaya, budi dan karyanya. Dalam istilah Inggrisnya berasal dari color atau jika dilatinkan berarti mengolah, mengerjakan, terutama mengolah tanah atau bertani. Berdasarkan arti ini berkembanglah arti kultur sebagai segala daya dan usaha manusia merubah alam. Menurut Kunchoro-Ningrat juga, kebudayaan itu mempunyai 3 wujud. Yang pertama yaitu wujud sebagai kompleks ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan, dan lain sebagainya. Wujud ini sifatnya abstrak dan tidak dapat diraba serta tidak dapat dipilih ataupun difoto. Lokasinya ada di bagian terdalam kepala yang berkaitan dengan alam pikiran dari warga masyarakat tempat kebudayaan yang bersangkutan itu hidup. Kalau warga masyarakat menyatakan gagasan mereka dalam tulisan, maka lokasi dari kebudayaan itu juga tersimpan di arsip, data komputer, flash disk, bahkan data internet. Wujud kedua ini sering disebut sebagai sistem sosial. Sistem ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi, berhubungan, serta bergaul satu sama lain dari waktu ke waktu mengikuti pola-pola tertentu berdasarkan adat tata kelakuan. Adat ini terbagi menjadi 4 tingkat. Yang pertama yaitu tingkat nilai budaya, yang kedua tingkat norma-norma, tiga tingkat hukum, dan keempat tingkat aturan khusus. Wujud ketiga yaitu wujud kebudayaan. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia, contohnya aspek fisik dari suatu religi. Sebagai unsur kebudayaan yang universal adalah gedung tempat pemujaan seperti masjid, gereja, pura, wihara, dan lain-lain. Apakah kebudayaan nasional Indonesia itu? Kunchoro-Ningrat mulai dengan rumusan Bhinneka. Bina merupakan bentuk partisip pasif dari akar kata Sanskerta bid. Ini pecah, ika itu tunggal itu satu. Yang arti harafiahnya terpecah itu satu itu. Kita mengartikan sebagai walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dari sinilah persoalan tentang kebudayaan nasional dapat ditemukan akarnya. Kesimpulan yang dapat yaitu
Kepulauan Nusantara sebelum bernama Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Eropa selama 350 tahun. Penjajahan selama itu memiliki bekas yang cukup dalam kesadaran kolektif rakyat Nusantara, karena tidak hanya tanahnya yang dijajah, tapi juga seluruh kesadaran dan pengetahuan rakyatnya. Itulah momen-momen kejutan yang dialami oleh Nusantara sebagai sebuah bangsa yang meretakkan identitasnya. Sementara jauh sebelum momen-momen itu, Nusantara sudah tumbuh benih pengetahuan yang sangat membanggakan. Nusantara pasca kolonial karena itu tidak saja berusaha meloloskan diri dari jeratan eurosentrisme secara ekonomi politik, tapi juga secara epistemik. Filsafat Nusantara yang secara akademik salah satunya dan dikembangkan oleh Fakultas Filsafat UGM merupakan suatu bentuk upaya dekolonisasi pengetahuan. Setidaknya para pionirnya meyakini itu sebagai upaya menggali pengetahuan yang khas Nusantara. Karenanya puing-puing pengetahuan yang terserat di berbagai daerah di beberapa entitas budaya kembali digali dan disistematisasi sebagai upaya melepaskan dari belenggu yang meng-Eropa.